Oke, mulai ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bersama saya Muhammad Iqbal aliasa Firdaus 23 10 10 100 295. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa akan memberikan pengertian tentang kalkulus vektor. Oke. Di sini ada latar belakang ya. Latar belakang itu, kalkulus vektor itu adalah cabang penting dalam matematika lanjutan yang mempelajari medan vektor dan operasi kalkulus terhadapnya. Lalu ada operasi seperti gradien, divergensi, dan rotasi atau curl gitu kan. Lalu ada fondasi dalam berbagai bidang sains dan teknik. Lalu ada bidang aplikasinya nih. Bidang pasti aplikasinya terdiri dari fisika medan, dinamika fluida, teknik elektro, lalu ada pemahaman perubahan dalam ruang multidimensi. Nah, kita masuk ke pembahasan ruang vektor dan fungsi vektor. Apa sih ruang vektor itu? Di sini dijelaskan ruang vektor itu himpunan dari objek matematika atau vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar dan tetap berada dalam lingkungan tersebut. Nah, ini ada beberapa ini nih aksioma ruang vektor nih. Yang pertama ada komutatif terhadap penjumlahan, asosiatif terhadap penjumlahan, elemen 0, inverse dalam penjumlahan, distributif dalam skalar, terus ada distributif dalam penjumlahan juga kan. Ada asosiasi perkalian skalar juga. Lalu yang ke-8 juga ada identitas perkalian. Nah, ada contohnya nih. Nah, ini contohnya di bawah nih. Ada ruang vektor R2 dan R3 di mana vektor dipresentasikan dalam bentuk komponen X, Y, dan Z. Ada fungsi vektor. Fungsi vektor itu memetakan setiap titik dalam domainnya. Jadi di setiap domainnya itu dipetakan oleh vektor atau diisi oleh vektor gitu. Ada notasi umumnya seperti R tutup kurung T, lalu ada FT, GT, HT, dan seterusnya. Lalu ada aplikasi fungsi vektor juga. Ada F posisi dan lintasan partikel dalam fisika. Lalu ada gerakan dalam ruang 2D atau 3D kan. Lalu ada permodelan arah dan kecepatan aliran fluida atau angin. Nah, lalu ada operasi dalam vektor ya. Ada turunan seperti yang di ini, ada rumusnya di sini. Lalu ada integral. Nah, ini integral ini bisa dilihat sendiri. Nah, lalu ada gradien nih. Gradien itu apa? Nah, gradien itu operator yang digunakan pada fungsi skalar untuk menghasilkan vektor. Gradien menunjukkan arah perubahan tercepat dari suatu fungsi. Jika f sama dengan x, y, z adalah fungsi skalar, maka eh, delta delta f sama dengan df per dx, lalu df per dy, lalu af per az. Lalu ada operator delta juga, seperti ada rumusnya di bawah situ. Lalu ada interpretasi gradien, ada arah gradien delta f menunjukkan arah tercepat peningkatan nilai fungsi. Lalu ada geometri juga nih. Geometri gradien terlalu tegak lurus terhadap garis kontur 2D atau permukaan level 3D. Lalu ada analogi seperti arah terjal menuju puncak bukit. Jadi dia menukik sangat tinggi gitu. Lalu ada aplikasi gradien. Di sini ada fisika mekanik suhu, fisika medan suhu, sorry. Ada fungsinya seperti T, X, Y, Z, menyatakan suhu pada suatu titik ruang gradien delta tertentu, lalu menunjukkan arah kemana suhu tersebut, naiknya berapa lama, turunnya berapa lama. Lalu ada elektromagnetik seperti medan potensial, negatif atau positifnya dari gradien potensial listrik kan. Lalu ada teknik mesin seperti aliran panas atau hukum Fourier, konvektivitas thermal atau gradien suhu gitu kan. Ini ada divergensi nih. Divergensi itu operasi kalkulus yang diterapkan pada medan vektor. Hasilnya adalah fungsi skalar.
Divergensi mendukung beberapa aliran keluaran dari suatu titik. Ada seperti pada contoh di bawah ini. Nah, F sama dengan F1, F2, F3. Lalu medan vektornya dengan divergensi F sama dengan delta F df1 per dx ditambah df2 per dy gitu. Lalu ada df3 per dz. Nah, ini lalu ada kondisinya nih. Jika ada kondisi sumur atau selenoidal, nilai divergensinya itu bisa kalian lihat sendiri nih hasilnya. Lalu ada interpretasinya, fluida atau medan menyebar keluar, ada fluida medan mengalir masuk, lalu tidak ada aliran bersih. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh dari divergensi. Misalnya dari F. Nah, ini F X Y Z delta F sama dengan dx per dx ditambah dy per dy, lalu ditambah lagi dz per dz. Nah, jadi 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 3 kan. Lalu hasil positif itu menunjukkan adanya sumber di setiap titik. Aplikasi fisika dan teknik itu ada elektromagnetik, hukum Gauss contohnya, ada fluida konservasi massa, lalu ada teorema divergensi atau Gauss juga ada. Ya, di sini seperti yang kalian lihat. Nah, lalu ada curl nih, teman-teman. Curl itu apa? Curl itu adalah konsep penting dalam kalkulus vektor untuk menggambarkan rotasi suatu putaran dalam medan vektor. Jadi, dalam setiap putaran rotasi yang ada di medan vektor itu sangat penting sekali digambarkan. Lalu muncullah si curl ini agar kita mempermudahkan mencari gambar rotasi atau putaran yang ada di dalam vektor tersebut. Seperti biasa. Nah, ini ada rumusnya di sini. Dan rumusnya medan vektor 3D. F sama dengan XYZ, P sama dengan XYZ, ditambah Q XYZ. Lalu di belakangnya jangan lupa ada I, ada J, ditambah R XYZ K. Curl dari F inversi fisik. Jadi lihat, partikel kecil di fluida akan berputar di tempatnya. Lalu jika curlnya 0, tidak ada lokasi lokal di medan tersebut irrasional. Nah, ini ada aplikasi curl nih, seperti medan fluida. Ada vortisitasnya seperti ini. Curl dan medan kecepatan menentukan tingkat putaran fluida. Lalu ada di elektromagnetik itu seperti hukum Faraday, hukum Ampere. Contoh visualnya medan vektor air yang berputar yang membentuk pusaran air seperti yang sering kita lihat di danau. Kalau misalnya ibarat itu kayak lagi ngobok-ngobok air kan ada tuh. Nah, itu ada pusaran. Nah, itu pusarannya itu bisa curl, itu aplikasi curl. Lalu ada seperti aliran sungai yang sangat lurus. Lalu ini ada aplikasi dalam teknik elektro, medan listrik dan potensial gradien potensial selalu mengarah pada potensial tinggi ke rendah. Lalu ada hukum Gauss untuk listrik, aplikasinya desain kapasitor, analisis distribusi muatan, dan perhitungan medan listrik kompleks. Lalu ada hukum Faraday dan induksi, perubahan medan magnet yang menghasilkan listrik berputar, dan aplikasi praktis desain antena propagasi gelombang, analisis transformator dan motor listrik, dan sistem transmisi daya listrik. Oke, lalu di sini ada teorema Stokes. Apa sih teorema Stokes itu? Teorema Stokes itu salah satu teorema paling penting dalam kalkulus vektor seperti integral dari garis suatu medan vektor pada batas suatu permukaan terbuka dengan integral permukaan dari curl medan vektor tersebut dan permukaan itu sendiri. Jadi setelah intuisi
Teorema ini menyatakan bahwa sirkulasi suatu medan vektor di sepanjang batas permukaan sama dengan jumlah rotasi dari medan tersebut di seluruh permukaan. Lalu ada interpretasi geometris dan fisik nih. Ada secara geometris dan fisik itu, jadi si teorema ini menyatakan bahwa total perputaran atau rotasi atau keluar dari medan F pada permukaan S sama dengan sirkulasi dari F di sepanjang batas kurva tertutup dari permukaan tersebut. Lalu secara fisik ini berguna menghitung seperti sirkulasi fluida, medan daya di sepanjang lintasan tertutup, lalu menganalisis medan elektromagnetik dan menyederhanakan perhitungan medan vektor. Lalu ada bentuk matematis teorema. Seperti yang dilihat di sini ada minus F sama dengan PI plus QJ ditambah RK adalah suatu medan vektor yang cukup halus. Dan min S adalah suatu permukaan terbuka yang halus dan orientable. Lalu ada DS di sini adalah kurva batas tutup dari antar permukaan, dan ini ada vektor normal dari satuan permukaan. Seperti kalian bisa baca di sini, lalu ada keterangannya. Kita lanjut. Nah, lalu ada teorema divergansi atau Gauss. Apa sih Gauss ini? Gauss ini asik. Divergensi itu dikenal sebagai teorema Gauss, itu fenomena fundamental dalam kalkulus vektor yang menghubungkan integral permukaan dari suatu medan vektor dengan integral volume dari divergensi medan tersebut. Normalnya seperti aliran flux yang keluar dari suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah sumber divergensi pada volume yang dibatasi di permukaan tersebut. Lalu ada interpretasi fisik. Dalam fisik ini banyak digunakan dalam elektromagnetika, magnetika, lalu mekanika dan gravitasi gitu kan. Lalu ada bentuknya di sini. Seperti yang kita ketahui, ini ada contoh-contohnya di sini. Itu suatu medan vektor yang cukup halus. Lalu ada divergensi vektor normal kan. Lalu ada rumusnya di sini dengan divergensi integral kiri kanan dari integrasi perusahaan dari aliran keluar medan. Lalu ada definisi kalkulus vektor. Divergensi, sorry. Nah, apa tuh divergensi? Merupakan cabang matematika yang berkaitan dengan operasi diferensial dan integral terhadap fungsi vektor dan ruang dimensi 2 atau 3. Lalu ada beberapa nih identitas-identitasnya merupakan operator vektor seperti gradien, divergensi, dan curl. Lalu ada bentuk operator atau nabla nih. Nabla itu disebutkan dengan segitiga terbalik. Segitiga. Nah, ini segitiga nih. Nah, terbalik ini. Betul, bisa kalian lihat. Ini ada, bisa dibaca sendiri, ada beberapa rumus ya. Operator ini digunakan untuk mendefinisikan 3 operasi, yaitu gradien, divergensi, dan curl. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas telah mendengarkan ya gitu ya. Wassalamualaikum. Cabs.